Program Ngobrol Boys dan Senam Tahes Boys Jumat atau Ngombe STMJ dari PJ Wali Kota Malang terus berlanjut. Jumat 28 Juni 2024, Ngombe STMJ berlangsung di RW 9 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kedatangan PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM disambut antusias oleh warga RW 9 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang kemudian melakukan senam tahes boys Jumat bersama warga RW 9 Kelurahan Karangbesuki. Dari RT 7 ada salah kata, salah gerak, saya mohon maaf. Usai melakukan senam tahes boys Jumat, PJ Wali Kota Malang kemudian melakukan peninjauan UMKM yang menjual berbagai macam produk mulai dari kuliner hingga kerajinan. Ya. Oh, BCT ya? Wah, dingin. Dingin ada nggak? Dingin semua ya? Ya wis tak bawa aja dulu ya, nggak bisa minumnya ya. Ekoprint ya? Ya, Ekoprint, ini lah tah. Ini Pak, ini Pak, UMKM-nya Pak. Oh, ini bisa Bu. Ya memang kok, ini hanya satu kan? Iya, minta satu kan. Terima kasih Pak. Kelas kalau UMKM. Bapak Yuni sahabat UMKM. Sahabat saya juga Pak. Iya, sama Pak Eko juga. Oh siap. Aku ya? Siap. Baik, disilakan kepada Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, kemudian Bapak Ibu Camat. Kepada yang terhormat penjabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati staf ahli, asisten, dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, camat, dan juga lurah sekecamatan Sukun, yang kami hormati Forkopimcam Sukun, yang kami hormati Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan segenap tokoh masyarakat sewilayah Kelurahan Karangbesuki dan seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, penjabat Wali Kota Malang akan menyerahkan beberapa bantuan. Yang pertama, santunan kepada anak yatim. Kepada penerima disilahkan untuk mengambil tempat. Setelah melakukan peninjauan, PJ Wali Kota Malang kemudian menggelar dialog bersama warga RW 9 Kelurahan Karangbesuki. Sebelum dialog dimulai, terlebih dahulu PJ Wali Kota memberikan santunan kepada anak yatim serta santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Selanjutnya, manfaat klaim jaminan hari tua, jaminan pensiun berkala, jaminan kematian, dan beasiswa almarhum Arif Iskandar, pekerja Yayasan Sekolah Internasional Wesley, meninggal tanggal 23 September 2023 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris mendapatkan santunan berupa santunan JKM 42 juta rupiah, santunan JHT 35 juta 157.610 rupiah, santunan JP per tahun 4 juta 722.000 rupiah, beasiswa maksimal 2 anak mendapatkan 142 juta dengan total manfaat yang diterima 223 juta 879.610 rupiah. Selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Ahmad Darwis dari Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun.
selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Wasit dari Kelurahan Bangkalan Kerajaan. Terima kasih Bapak menyempatkan waktunya di tengah sedemikian padatnya agenda. Yang kita hormati bersama pula, beliau ini jauh-jauh datang dari Surabaya Bapak Ibu, menyempatkan waktu. Kami minta waktunya beliau itu supaya bisa pas Jumat ini itu kira-kira 6 bulan yang lalu ini kepada Pak Hadi Purnomo ini. Beliau Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Kita berikan aplaus juga kepada beliau. Kalau yang dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang ini, bosnya itu namanya Pak Widodo, ini sahabat saya ini. Rekan-rekan sekalian, Bapak Wali Kota Malang ini punya suatu program yang namanya Ngombe STMJ. Usai memberikan santunan, kemudian digelar dialog bersama warga. Terdapat 4 pertanyaan warga kepada PJ Wali Kota Malang, mulai infrastruktur serta UMKM. Sebelum dijawab oleh PJ Wali Kota Malang, terlebih dahulu dijawab oleh kepala dinas terkait. STMJ yang kadang pakai telur 1, telur 2 spesial gitu. Atau ada STMJ yang telur bebek, telur ayam, STMJ ITB, STMJ Makjun, STMJ Helbet gitu ini. STMJ menang. Tapi STMJ-nya Pak Wali ini beda nih. Ngombe STMJ. Ngombe itu akronim atau singkatan dari ngobrol boys. Ilakes. Ngobrol boys, ngobrol alam-alangan. Pak Wali pengen berdialog, mendengarkan langsung problematika yang ada di masyarakat. Jadi shortcut gitu, masyarakat langsung diberi kesempatan untuk bisa bertemu, berdiskusi, menyampaikan unek-unek, protes, komplain, langsung. Karena biasanya Bapak Ibu, kalau nggak ada shortcut seperti ini, warga ini kalau ke Pak Wali ini dowo ini setengah mati ini. Warga neng Pak RT, Pak RT neng Pak RW, Pak RW neng Pak Lurah, Pak Lurah neng Pak Camat, Pak Camat neng Bu Kabak, Bu Kabak neng Bu Asisten, Bu Asisten ke saya baru ke Pak Wali. Berarti pirang tingkat ya gue mau. Dan biasanya informasi ini dari satu tingkat ke tingkatan itu mesti diedit. Gitu. Terus editan misalnya gitu. Kayak nerima forwardan WA itu dari 1, 2, 3 inilah mesti enak tambahan-tambahannya. Tambahannya biasanya tambah hot, tambah bias. Kalau sekarang enggak nih, langsung dari warga langsung ke Pak Wali. Nah inilah ngombe ngobrol boys Malangan ala Pak Wali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam forum-forum ini juga Pak Wali pengen melihat secara langsung problematika di lapangan, warga masyarakat yang membutuhkan, kemudian juga penanganan secara cepat yang bisa kita lakukan. Ada nanti Bapak Ibu yang Bapak Wali Kota menginstruksikan kepada kami langsung eksekusi. Ada pula karena problematikanya perlu pembahasan lebih detail, kami nanti ada juga yang secara waktu itu kita lakukan perumusannya dulu. Tidak kalah pentingnya, Pak Wali juga punya program pemberdayaan UMKM. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, sebelum STMJ ini mulai 1 minggu yang lalu kita telah buka kanal pengaduannya, baik lewat WA, jadi bisa scan barcode itu, kita tampilkan pula di websitenya Pemkot Malang. Nah dari sana warga masyarakat ini kemudian menyampaikan aspirasinya. Yang pertama masuk itu yang namanya Pak Soeharto. Pak Soeharto, Rawo? Oh ya, anjing. Terima kasih Pak Soeharto. Nomor HP-nya yang beliau pakai ini untuk menyampaikan itu 082 sekian. Oleh disebut nggak Pak? Oh, kok ditawari pinjol loh Pak? Pak Harto, monggo bisa disampaikan langsung kepada Pak Wali tentang saran-sarannya. Katuran Pak Harto. Kemarin hari Minggu kami ditelepon Pak Camat
untuk menjadikan tuan rumah di acara SMJ. Yang perlu kami sampaikan Mbak Ali, kami sebagai warga Perumahan Bukit Cemara Tidar, dari ujung sana namanya Jalan Candi 5G, ya, perbatasan dengan Karangwidoro, itu kelurahan Daun, ya, kecamatan Daun, nah, kelurahannya Karangwidoro. Nah, selama ini kami tinggal di sini mulai 2003, baru teraspal hot mix itu 2004, ya. Setelahnya itu lubang-lubang kami selalu minta, tapi hanya tambal sulam. Ya, kami sebagai warga, apalagi kami sebagai ketua RW di sini, menyampaikan apa yang nanti bisa dinikmati warga kami sebagai yang ikut menanggung pajak masyarakat, gitu. Ya, selama ini tersisihkan Pak. Alasannya karena perbatasan antara kabupaten dan kota, kan gitu. Terus kemudian kalau kita berbicara lagi antara jalan itu gorong-gorong, itu yang sebelah timur, sebelah selatan itu katanya milik kabupaten, yang sebelah utara itu milik kota. Sehingga kami selama ini hanya mengajukan berapa meter, berapa 200 meter, istilahnya PLN Pak, ya. Kami ajukan PLN karena kalau keseluruhannya nggak masuk di anggaran yang ada. Itu saya kira itu yang perlu kami sampaikan Pak Ali. Terus kemudian yang kedua, maaf ya, ada dua pertanyaan. Warga RW 09 itu saya sebagai ketua RW, Pak RW, BCT itu sudah diserahkan atau belum? Ya, kalau dari PSU yang ada selama ini BCT secara administrasi sudah diserahkan. Dari eksekusi dari pemerintah kota belum ada tindakan, sehingga kita tidak bisa mengetahui mana yang masuk, mana yang lahan untuk pengembang. Saya kira itu aja Pak Wali. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisnisnya kontraktoran juga toh Pak? Oke, baik Pak Harto. Ada dua hal tadi. Nanti Pak Dandung dibantu respon, termasuk penyerahan fasum-fasosnya. Coba dicek. Nanti sekalian ya Pak Dandung. Ini biar Pak Slamet Udadi. Pak Slamet Udadi, monggo Bapak bisa disampaikan saran masukan kaitannya dengan kewilayahan di jenengan. Saya senang sekali bertemu dengan Pak PJ Wahyudan. Benar teman. Saya sebagai ketua RW sejak 2003 Pak. Sebelumnya ketua RT, sekretaris RT. Intinya mulai netep di perumahan itu sudah mulai dari sekretaris RT, sekretaris RW senang sekali. Tidak ada yang mau Mbak. Oh iya, menyampaikan gentleman, honornya minta tambah katanya. Terima kasih. Jadi begini Pak, sebenarnya tadi sedikit sudah disinggung Pak RW 9. Kebetulan pada tahun 2024 ini kami mewakili Kota Malang ikut dalam Proklim, program komunitas untuk iklim. Ini sudah berkembang. Kalau dulu kan program kampung iklim, karena dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu konsepnya lebih besar, lebih luas, menjadi program komunitas untuk iklim. Pada tanggal 10 Juli nanti Pak, pukul 13.00 itu akan ada verifikasi lapangan secara online. Nanti akan hadir Bapak Camat, Pak Lurah dari LH, kemudian dari kami sebagai arah hukum dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yang perlu kami tegaskan di sini, kami sampaikan, mumpung ketemu Pak Wali, salah satu kegiatannya nanti adalah keliling Pak, Jawil wilayah RW 7 secara online. Nah ini, terima kasih sebelumnya juga sudah pernah dilakukan penanggalan jalan,
Tapi sekarang ini kondisinya sudah banyak berubah Pak jalan. Ini mumpung masih ada waktu sampai dengan tanggal 10, sekiranya kami bisa menerima bantuan dari Pak Dandung ya, nanti ditembel sehingga kami bisa maksimal bersama dengan RW yang lain. Kebetulan dari Kecamatan Sukun ada 3 Pak yang mewakili dari 4 Kota Malang. Luar biasa. Terima kasih, akhir itu Pak intinya demikian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadiku Pak. Baik, nanti mohon bantuan dari PU sama LH ini ya, karena kan Proklim ini program komunitas atau kampung iklim ini kan di bawah pembinaan DLH juga. Nanti mohon responnya. Kemudian berikutnya Katuran Pak Imam Subianto. Monggo, Bapak. Yang pertama adalah himbauan, di mana Kelurahan Karangsugi itu ada 10 RW. 1 RW itu berada di wilayah Kecamatan Lokwar. Jadi ini RW 9, RW 10-nya di sana. Tetapi tidak bisa langsung berhubungan karena akses jalannya itu sekarang sudah mulai rewet Pak, dari bambu. Sedangkan aslinya itu kami sudah mengagendakan lewat Musrenbang tahun 2021 dan ditangani oleh APBD Provinsi. Sampai sekarang tidak pernah terwujud. Nah, berkaitan dengan pilkada ini Pak, warga RW 10 yang berada di wilayah Kecamatan Lowaru itu aksesnya ke ibu kota kelurahan, itu memutar Pak, memutar jauh sekali, sehingga yang berani hanya tukang rumput Pak. Oleh karena itu kami mengharapkan sambil menanti yang dari provinsi itu yang akan dibangun jembatan, apakah bisa itu jalan yang sekarang ada, jalan tembus itu diperbaiki, agak diperkuat gitu agar roda 2 bisa melewati, sehingga memudahkan baik itu akses ke kelurahan maupun akses ke keluarganya yang berada di RW 9. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mengagendakan lewat Musrenbang tahun 2023, di mana kelurahan kami ini tidak memiliki balai pertemuan, sehingga kalau rapat itu kalau malam khawatir sekali karena beliau-beliau RW termasuk saya sudah lansia Pak, sehingga takut angin. Jadi letaknya atau tempatnya untuk musyawarah itu di teras kelurahan, anginnya dari kiri kanan begitu. Nah, kami sudah mengagendakan untuk segera melanjutkan pembangunan di lantai 2-nya. Lantai 2 untuk selain untuk ruang pertemuan, juga untuk kantor kami Pak. Lembaga-lembaga ini nggak punya kantor semua ini. Kalau di kelurahan ya nebeng di teras itu Pak. Ya, kami melihat di kelurahan lain ada kantornya LPMK, kantornya Karangreja, kantornya PKK dan sebagainya. Kita sementara nebeng Pak di. Dan kalau pelaksanaan rapat itu malam hari akan terganggu, kalau sore hari mulai jam 2, jam 3 itu juga akan mengganggu staf kelurahan Pak. Jadi dia tidak bisa bekerja dengan baik, diganggu dengan rapat-rapat. Oleh karena itu kami mohon bisa segera ditindaklanjuti gitu Pak untuk pembangunan tahun 2025 yang akan datang. Terima kasih. Baik, sambil nunggu DLH Pak Dandung dulu. Pak Dandung, tadi ada 3 penanya, masing-masing penanya ada 2 pertanyaan kaitannya dengan infrastruktur dan PSU dari BCP ini. Monggo Pak Dandung. Dan atensi dari Bapak PJ Wali Kota untuk kami dari perangkat-perangkat daerah ini untuk respon dan gerak cepat dalam menanggapi informasi, masukan maupun pengaduan daripada masyarakat. Oleh karena itu izin Bapak, setelah kami mendapatkan bocoran pertanyaan ini kemarin
teman-teman sudah langsung turun ke lapangan Bapak untuk survei lokasi. Pertama terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Soeharto, di sini disampaikan bahwa kemarin dapatan 400 meter Pak ya. 400 meter itu rezeki Pak. Rezekinya gini saya sampaikan, sebetulnya kemarin itu tidak masuk Pak. Jadi itu alokasinya untuk yang di Jalan Tidar mana di Indomaret ke atas ya. Namun karena jalan itu sudah ditangani oleh dari pengembang perumahan, maka rezekinya kita geserkan ke Jalan Candi 5 ini Pak, 400 meter yang ada di sana, kurang 600 ya. 600 memang ada lubang-lubang jalan kerusakan, dan itu sudah ditangani teman-teman mulai hari Selasa kemarin Pak. Insya Allah malam tadi terakhir untuk penanganan jalan berlubang di Jalan Candi 5. Jadi 3 hari ini mulai hari Selasa sampai Kamis sudah direalisasikan, sudah dieksekusi. Seperti itu Pak. Nah, kemudian kalau disampaikan tadi memang sama berbatasan. Jadi masuk Dau sama kabupaten sama masuk kota. Kalau untuk penanganan artinya perbaikan infrastrukturnya, kalau itu masuk di wilayah kabupaten, kami memang tidak bisa melakukan Bapak izin sesuai kewenangan. Tapi kalau kita katakanlah di situ terjadi pendangkalan karena adanya sedimen, mungkin dari tim kami bisa membantu untuk melakukan normalisasi. Jadi sejauh tidak ada belanja yang harus kita belanjakan di situ. Kalau hanya untuk normalisasi kami bisa membantu di sana, seperti kemarin yang disampaikan ada dari rekan kami, jadi dari Kepala Bapenda yang rumahnya memang berlokasi dengan di Sambujajar Bapak. Jadi kebetulan gorong-gorongnya itu masuk kewenangan kabupaten, nanti kami bantu untuk melakukan normalisasi. Karena kalau tidak dilakukan normalisasi, meskipun itu punya kabupaten, dampaknya Pak, limpasannya ke wilayah Kota Malang itu. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kemudian terkait dengan jembatan Bapak, jembatan penghubung ini antara Purwacini dengan apa? Greenland? Bukan? Di sana? J. Bapak izin mungkin kemarin sudah dimasukkan di Musren Bapak? J, coba dari Pak Lurah mungkin nanti juga bisa ngecek lagi juga kita, karena basis kita untuk perencanaan program kan pertama dari dari Musrenbang, hasil Musrenbang, kemudian yang kedua dari program kerja dinas, yang ketiga dari yang lewat poker, mohon maaf di sana. Jadi mudah-mudahan nanti juga semua juga tergantung dari ketersediaan anggaran kita dan prioritas mana yang kita lakukan. Nanti akan segera akan kami turunkan tim untuk ke lokasi, paling tidak untuk kalau memang itu berada pada ranah kewenangan pemerintah Kota Malang, paling tidak bisa mempersiapkan perencanaannya Bapak. Nanti segera tim kami akan kami turunkan ke lokasi, mungkin nanti juga bisa berkoordinasi dengan Pak Lurah, teman-teman kelurahan nanti bisa untuk difasilitasi. Itu Pak. Kemudian terkait dengan balai kelurahan Bapak, kami informasikan Bapak sebetulnya di tahun 2024 ini secara umum kami juga mohon maaf pada Kecamatan Sukun, karena di Kecamatan Luar termasuk Kecamatan Jukun juga sebetulnya di awal sudah kami rencanakan untuk renovasi salah satunya kecamatan Pak, dan ada kelurahan, namun karena harus melakukan refocusing jadi sementara kita anukan, tapi tetap menjadi perhatian daripada kami juga. Nanti juga minta tolong ini juga nanti dikawal di Musrenbang Bapak, biar menjadi
prioritas karena keberadaan kantor kelurahan yang memadai dan layak ini juga dalam rangka memberikan kenyamanan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih informasinya Pak RW yang luar biasa ini. Berarti menikah nggih, di sini ada banyak perumahan-perumahan yang berbatasan. BCT, Puri Cempakat, VBT, Villa Bukit Tidar, itu juga Geraha Dewata. Apalagi Pak ini? Greenland, Bukit Tidar. Oh iya. Baik, perumahan-perumahan ini kan tentunya perbatasan-perbatasannya, kemudian juga bagaimana aksesibilitas warganya, supaya perumahan-perumahan ini juga terkonek, tidak eksklusif, karena biasanya setiap perumahan ini bangun tembok Berlinnya masing-masing, ya Pak. Portali kafe. Nah ini juga yang nanti pastinya kita duduk bersama bagaimana antar perumahan ini nanti konektivitasnya memudahkan aksesibilitas bagi warga-warga kita semua. Terima kasih. Ini tadi 3 itu bapak-bapak, ibu-ibu yang rawuh di sini. Ada yang mau menyampaikan aspirasinya juga? Satu ya ibu-ibu ya. Ini Pak Wali dawuh katanya Pak Sek mosok telu lanang kabeh, Pak Sek tambah no siji. Rasa terima kasih saya Pak dan apresiasi kepada Pemkab Malang yang telah memberikan pelayan terbaik. Jadi ceritanya gini Pak, mohon izin untuk bercerita sedikit nih. Tahun 2001 atau 2002 itu saya mendapatkan kartu KIS. Jadi saya punya 5 anak, saya ibu dan bapak, jadi saya dapat 5 kartu KIS. 6 kartu KIS, yang 5 itu terkirim di alamat yang lama, yang sudah 20 tahun tidak saya tempati. Itu rumah ibu saya mertua di Jalan Venus di Noyo. Sedangkan yang 1 KIS ini saya terima di alamat sesuai dengan tempat tinggal saya. Kebetulan yang menyerahkan itu Pak RW, Pak Harto ini yang sangat luar biasa. Anak saya yang dapat KIS ini, anak nomor 4 saya ini sakit Pak, kena flu burung. Karena saya punya KIS, saya pede untuk membawa ke rumah sakit. Waktu itu saya minta bantuan tim ambulan Malang, karena adik saya yang punya yayasan itu kebetulan. Jadi saya WA, ini Roy sakit kena flu burung, kalau mau periksa di rumah sakit bagaimana caranya. Kemudian saya disuruh foto keadaan lukanya, kemudian foto BPJS dan foto KTP. Setelah itu saya dijemput ambulan dan diantarkan ke RS Hermina. Di RS Hermina kami ditangani dengan baik dan harus rawat inap selama 3 hari. Setelah itu dapat surat rawat inap ya Pak, saya ke bagian administrasi. Ternyata Pak, BPJS-nya tidak berlaku. Jadi saya saat itu sudah kualat sekali Pak, ini pemerintah ini ngeprek rakyatnya apa ini. Jadi saya sudah kalut sekali, tidak bisa tidur Pak. Karena di Hermina kalau BPJS ini tidak diaktifkan, maka 3 kali 24 jam saya harus biaya mandiri. Tapi RS Hermina memberi saya surat pengantar untuk ke kantor BPJS Kota Malang. Nah, saya telepon lagi adik saya yang punya TAM itu tadi. Terus gampang nih, besok saya hubungkan sama orang BPJS dan Dinkes beres. Tapi kalau aktivasi bisa melalui kantor kelurahan. Nah, itu membuat saya lega Pak. Paginya, karena itu hari Jumat nih Pak, paginya saya langsung WA Seklur Budia. Hari ini datang ke Budia untuk minta reaktivasi BPJS. Kemudian saya disuruh pengajuan ulang dengan surat pernyataan dari RT RW, kemudian kartu KK, KTP, dan surat yang dari pengantar rumah sakit tadi. Alhamdulillahnya Pak, 2 jam setelah itu saya lewat HP saja, tidak susah datang ke kantor kelurahan, langsung terlayani selama 2 jam. 2 jam itu
Jadi saya telepon ke rumah untuk menyiapkan surat pernyataan yang belangkonya ada di RT. Kemudian suami saya telepon Pak RW. Pak RW ini istimewa sekali Pak Soeharto, tepuk tangan untuk Pak RW. Jadi bukan kita yang cari Pak RW-nya untuk tanda tangan, Pak RW yang nyamperin ke rumah saya. Nah, jam 10 surat pernyataan itu masuk di kantor kelurahan, diterima oleh Kasih PM Bu Fitri saat itu. 2 jam setelah itu reaktivasi langsung terkonek. Jadi langsung Fahmi ini BPJS-nya sudah aktif dan bisa dipakai kembali. Jadi waktu itu saya langsung ke administrasi, kebetulan Mbak yang menangani saya tadi malam itu sampai kaget, Pak. Loh Bu, ini kok cepat sekali? Ibu apa ke kantor BPJS? Enggak Mbak, saya hanya lewat BA di ruang IGD. Jadi terima kasih sekali atas kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja cermatnya. Terima kasih untuk pengurus Kelurahan Karangbesuki, Pak RW, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, dan BPJS Kota Malang. Kalau bisa diberi ribet spesial untuk depan. Saya sampaikan Pak, terima kasih. Oke. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih. Ibu Bapak Camat Sekota Malang, Pak Camat aja sepertinya ya, yang lain camat-camat ada di tempat ya, Pak Camat Sukun ada? Oh iya, ini Gedung Kandang. Oh, mewakili dari Blimbing ya, gitu ya. Lawan harus ganjil ya. Oh ya, langsung ada kegiatan. Ini yang jelas Ibu Bapak Lurah Kecamatan Sukun ya, hadir semua ini ya. Terus semangat ya. Oh, diminta Pak Camat Sukun berdiri. Karena tadi cuma Pak Camat Pak Lurah Karangbesuki aja tadi itu ya, gitu ya. Katanya Pak Camat yang berdiri kok cuma Kelurahan Karangbesuki ya kan, suruh berdiri semua gitu ya. Untung nggak disuruh ke depan gitu ya. Kemudian Forkopimcam ya, mewakili Forkopimcam ya, yang mewakili Pak Kapolsek, yang mewakili Pak dan Ramil ya. Ini juga mungkin Babinsa dan Babin Mas ya. Ya. Kemudian Ketua Lembaga Kemasyarakatan Wilayah Kelurahan Karangbesuki yang hadir pada hari, dan ini ibu-ibu semua ini ya, yang warga Karangbesuki yang saya lihat ini semua tetap semangat ya, mulai dari senam tadi, mulai dari UMKM-nya yang ada saat ini, dan saya lihat juga UMKM-nya tadi keliling ada beberapa yang saya ingin beli, semuanya habis. Belum ini belum habis, cari ini belum habis Pak Bu. Ini memang luar biasa UMKM. Tadi saya tanya, ini kalau tiap hari kalau tiap hari ada, pasti ini perekonomiannya dan UMKM-nya akan naik kelas ya. Betul apa yang Pak Sekda, saya memang fokus pada UMKM karena terbukti dengan UMKM yang ada di Kota Malang ini bisa menstabilkan dan menormalisasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang, dan UMKM ini yang tidak terdampak sama sekali. Dari yang terliterasi kemarin 21.000, makanya hari siang nanti sore saya akan melaunching bahwa saya ini adalah sahabat UMKM agar UMKM bisa naik kelas. Satu solusi dan juga memberikan satu pemahaman, karena selama ini kita ngombe ini ada sesuatu yang saya rasakan tidak ada hubungan yang bisa interaksi langsung antara pemerintah Kota Malang dengan masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan ngombe ini bisa kita carikan satu solusi ya, agar harapan yang diinginkan pemerintah Kota Malang suatu punya satu keputusan itu bisa nyambung dengan program ngombe. Akhirnya setelah kita ngombe minum, dahaga-dahaga yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Kota Malang bisa terobati dengan ngombe, termasuk STMJ ya. STMJ bisa jos ya dengan STMJ ya. Ibu sekalian, pada hari ini pertemuan ada beberapa pertanyaan tadi saya catat di sini, karena memang semua permasalahan dalam ngombe ini semua harus tercatat ya, agar saya sebagai penanggung jawab terkait ini dengan Pak Sekda bisa sejauh mana tidak lanjutnya dilakukan oleh OPD. Tidak hanya sekedar disampaikan pada hari ini, saya khawatir karena sekedar disampaikan selesai di sini saja,
Setelah itu tidak selesai. Nah, ini saya tetap harus ada pantauan ya apa yang sudah dilakukan oleh PDB tersebut dan itu terlaporkan kepada saya. Jadi apabila pada saat ngombe ada yang belum dilakukan ya saya akan langsung minta melalui Pak Sekda untuk menegur PDB tersebut untuk melakukan. Contoh minggu kemarin kita melakukan ngombe STMJ di Purwantoro, Kelurahan Purwantoro ya di Kecamatan Blimbing. Hari kedua saat itu Pak Kepala Dinas PUPR PKP langsung dan Kepala Dinas LH langsung melaporkan pada saya dengan foto-fotonya bahwa ini sudah dilakukan dan agar saya juga bisa memberikan respon pada masyarakat yang bertanya bahwa semuanya itu sudah kita lakukan ya dan itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban saya tidak hanya sekedar membeli STMJ hanya sekedar hanya seremonial seperti ini gitu, tapi sudah kita lakukan. Yang pertama tadi alhamdulillah ini semuanya ya baik Pak Arto, Pak Selamat dan Pak Imam terkait dengan infrastruktur ya berjalan nih Pak Kadis PUPR PKP ya Pak Dandung sudah menyampaikan dan saya juga. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menerima pertanyaan dari warga tersebut langsung mencarikan solusi. PJ Wali Kota Malang juga mengaku bahwa melalui program ngombe nantinya masyarakat bisa terpuaskan dengan mendapatkan informasi dari dirinya. PJ Wali Kota Malang juga mengaku bahwa program ngombe akan terus berlanjut dengan mengunjungi setiap kelurahan di Kota Malang. Tetap dilakukan dan kami mohon nanti Bapak Lurah ya mengawal terkait dengan tersebut karena program-program tersebut apalagi yang di atas 200 tadi dan PLPL itu ya itu kan sudah harus melalui mekanisme jadi kita tidak bisa langsung hari ini juga tidak bisa ada proses ya kalau begitu saya nanti yang disemprit nanti itu kan tahapan harus kita lakukan tetapi tetap tidak mengurangi terkait dengan harapan dari masyarakat sambil kita berjalan tapi kalau yang untuk yang terkait dengan pemeliharaan, yang jalan-jalan seperti itu, termasuk juga dengan untuk proklim ya, program komunitas untuk iklim, proklimnya gitu ya. Itu nanti juga kita akan kawal karena mau tidak mau itu kan bawa nama Kota Malang. Nanti kita akan cek lagi dari Pak Kadis PUPR PKP ya, juga akan ngecek sementara sudah untuk yang bolong-bolong nanti ditambah ya. Masih juga dengan yang jembatan tadi itu. Jembatan tadi saya juga aneh, makanya tadi Pak Sekda langsung minta mengumpulkan karena di RW 10 masuk ke Kecamatan Lowang, RW 9 ada di Kecamatan Sukun, hanya ada berbatasan dengan sungai. Sungai itu adalah kewenangannya dari provinsi ya, provinsi. Itu yang menjadi urusan kita karena kalau udah bukan kewenangan dari kota, kita tidak bisa cawe-cawe sama seperti dengan jalan di sini. Sebelah sana kabupaten, sini kota, kadang-kadang kita harus duduk bersama untuk bisa menyelesaikan agar tidak tumbang tindih. Kalau tumbang tindih ada hal yang menyalahi kewenangan, pasti kita akan disemprit. Ya, bulunya, PBD-nya kota kok masuk di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang juga sama seperti itu. Wilayahnya Kota Malang kok digunakan oleh PBD Kabupaten Malang. Nah, dengan itu biasanya akan diserahkan oleh provinsi. Contoh seperti yang pembangunan jembatan tadi. Nah, untuk solusi terkait dengan hal tersebut, karena kadang-kala kalau kita tergantung kepada provinsi, kita juga agak sulit ya, kepastiannya kapan. Nah, saya dah minta Pak Sekda karena itu RW 10 ada pengembangnya, RW 9 juga milik pengembang ya. Nah itu saya bisa nanti pengembangnya itu ya nanti difasilitasi Pak Sek ya dengan Pak Kadis PUPR PKP dan Bu Asisten juga dipanggil aja, kita akan duduk bersama supaya nanti pengembang ini supaya bisa memberikan satu solusi. Ya mau tidak mau mereka juga punya kepentingan terkait dengan perumahan tersebut dan juga ada kewajiban ya salah satunya dengan CSA dia harus bisa memberikan ada perhatian terkait tersebut untuk bisa menyelesaikan solusi seperti ini sambil kita menunggu dekat dengan jembatan tersebut. Masuk juga tadi nanti koordinasi terus ya Pak Kadis PUPR PKP dengan provinsi ya. Itulah memang anggaran-anggaran yang memang harus kita dulu kita pertimbangkan. Tetapi tadi nanti juga dengan pokir ya dan juga akan bisa mengiringi. Jadi nanti kita akan coba untuk mengusulkan dan tentunya dengan usulan tersebut kita akan koordinasi dengan DPRD agar beberapa usulan-usulan yang Bapak sampaikan menjadi satu prioritas untuk bisa direalisasikan. Tetapi kita tidak berhenti upaya untuk bisa menyelesaikan terus kita lakukan. Ya, contohnya sementara untuk ini untuk bolong-bolong itu kita ada penambahan bagi bentuk dan pemeliharaan paling tidak pergerakan kendaraan yang dari mana menuju dari Kota Malang menuju ke sini dan
dari sini menuju Kota Malang, kemudian selalu dilalui oleh masyarakat itu bisa dinikmati dengan baik, terutama juga oleh tim juri untuk proklim. Bapak sekalian yang saya hormati, tadi katanya sekarang ini Pak RW ya, Pak RW semua ya? Karena Bu Maya ini Pak RW, Pak Harto ini kan juga luar biasa ya, tentu juga bentuk perhatian kita tidak terkait dengan permasalahan dari Bu Maya tadi, tidak hanya dari kita ini tapi juga bentuk bagaimana proaktifnya Pak RW ya, tepuk tangan untuk Pak RW. Dan juga ini beberapa OPD yang lain, tadi saya terima kasih, memang saya selalu minta kepada semua OPD untuk bisa gerak cepat ya, terutama terkait dengan kesehatan, itu juga harus kita layani, dan kemudian dengan beberapa sistem yang akan mempermudah terkait dengan layanan tersebut. Tetapi ini semua tidak lepas dari perhatiannya Pak RW, makanya Pak RW ini selalu banyak yang diminta, tetapi pada tokoh seseorang. Tapi kadang-kadang orang lain itu diminta jadi ketua RW tidak mau, karena ada satu tugas sosial yang dilakukan Pak RW itu bagaimana melayani masyarakatnya. Dan ini sebagai bentuk perhatian, ya matur nuwun Bu Maya, dan juga untuk Pak RW yang lain di tahun 2025. Ya, saya mengusulkan ya, tapi sudah saya minta Pak Sekretari tadi dihitung ya, tidak 600 ya. 2025 nanti akan saya bulatkan menjadi 1 juta. Jadi 1 juta. Ya. Kalau tambah 01. Kalau tambah 01 tadi berapa tahun lagi? Nanti kalau tambah 01 rebutan yang menjadi ketua. Bisa-bisa Pak Lurah ketua RW ya gitu. Karena kalau tambah 01 melebihi gajinya Pak Lurah ini ya. Iya. Oh gitu ya. Ya, supaya nanti Pak RW tetap semangat dan juga tetap perhatian kepada masyarakat, karena saya yakin orang yang terdekat terkait dengan keluhan masyarakat itu Pak RW. Curhati terus ya, curhati, disambati segala macam lah Pak RW. 600.000 itu udah berapa tahun? Sudah lama ya? Ah, ya. Sudah 8 tahun. Oh masih 8 tahun. Jadi nanti 3 periode. Nah, itu. Oh, 4 periode. Nah, itu makanya nanti 2025 ini kita usulkan menjadi 1 juta. Ya, terima kasih untuk Pak RW, dan mudah-mudahan tidak dilihat ya susulan. Oh, baru saja. Insya Allah, karena yang nyampaikan kan saya. Kalau yang nyampaikan di bawah saya mungkin bisa jadi, karena ini langsung dihitung, karena ya Pak Sekda ini kan ketua KPD. Sebelum pandemi kan saya suruh itu kan berarti insya Allah kalau saya mengusulkan itu 90% terrealisasi. Ya. Dicatat ya. Ya. Bu RW. Oh, pengen jadi RW. Ya, itu ya Bapak sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini dengan Umbi STMJ, saya berterima kasih ya dengan usulan dari semua, dan ini akan menjadi perhatian kita, terutama ini kelurahan-kelurahan yang berbatasan langsung dengan kabupaten, karena beberapa masalah-masalah pasti akan terjadi di sana, dan insya Allah dengan Umbi STMJ ini beberapa hal bisa akan kita tindak lanjuti. Dan saya terima kasih kepada semua yang sudah mendukung terkait dengan Umbi STMJ ini, karena dengan program Umbi STMJ ini saya bisa langsung mengetahui sejauh mana permasalahan-permasalahan yang ada di bawah, ya, tidak hanya sekedar laporan dari Pak Sekda langsung ke atas sana, karena saya yakin dengan laporan ini pasti katanya Pak Sekda ada edit hitam, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan pada saya. Nah, dan kemudian saya langsung, termasuk ini juga dari laporan dari Ibu Bapak Ketua RW, termasuk Bu Maya, kemudian maunya Bu Maya pada di Bu Maya, maunya Pak Lurah ini tetap di sini aja atau gimana ini?
Biasanya kalau yang prestasi malah suruh tetap ya, karena dekat itu ya. Ya, dan ini kan juga ada Pak Sekda juga. Kita mudah-mudahan semua apa yang dilakukan oleh teman-teman semua bukan prestasi atau keinginan ataupun pujian yang didapatkan, tapi bukan merupakan bagian dari pelayanan kita, kewajiban kita kepada masyarakat Kota Malang. Mudah-mudahan ke depan tidak banyak hal yang menjadikan kita bermasalah lagi, tetapi bagaimana kita bisa melayani dengan baik, dengan hati, dengan ikhlas untuk masyarakat Kota Malang. Kok kacung-kacung gini? Ada yang mau disampaikan? Dalam menyediakan sertifikasi halal gratis. Tapi Pak, sekarang itu kemarin wacananya kan pertanggal 17 Oktober harus sertifikasi halal ya Pak. Kemudian dimundurkan ya Pak. Sedihnya karena kuotanya nggak ada Pak. Ya, jadi saya sebagai Ketua Paguyuban UMKM, saya juga pendamping proses produk halal. Dan itu nggak bisa Pak, jadi yang pengajuan ke saya itu udah banyak, saya nggak bisa proses karena kuota habis gitu. Nah ini mungkin minta tolong untuk bagaimana kita bisa menyediakan lagi kuota gratis itu Pak. Saya tergabung di lembaga LP3 UIN Malang. Oke, itu yang pertama ya Pak, kan 1 menit ya Pak, ini kan baru setengah menit. Oke, yang kedua mungkin sama dengan masalah yang dihadapi UMKM lain, itu kami terkendala oleh pemasaran Pak. Jadi saya pemasarkan ya itu ya marketing Pak ya. Kayaknya saya lebih asik bahasa Inggris ya. Iya, jadi kami terkendala itu Pak. Jadi mungkin kalau tadi Pak Harto dan Pak Imam infrastruktur, kami juga minta infrastruktur Pak. Pasar untuk pasar untuk produk-produk UMKM. Sekarang ini kan kita punya MCC ya Pak ya, tapi di sana itu juga terbatas gitu. Sementara produk-produk kita itu banyak. Jadi tadi ada ya dari Bakalan Kerajaan datang minta sharing tentang Ibu bisa nggak nanti kalau jadi narasumber di Bakalan Kerajaan. Oh saya seneng banget Pak, saya kan pikirnya masa Pak Harto aja yang naik gitu ya Pak ya. Iya, saya kalau cuan cepet Pak. Iya, terus bertanya, terus gimana Bu Susi pemasarannya? Oh saya bingung kan Pak. Nah itu saya limpahkan ke Bapak gitu loh Pak, tentang infrastruktur kita untuk pasar produk-produk UMKM khususnya Kria Pak. Kita benar-benar jungkir balik menghadapi produk-produk dari pabrikan, utamanya Cina itu kan murah banget ya Pak. Iya itu, yang tadinya belanja ke kita jadi belanja ke orang lain. Satu lagi Pak, jangan bicara dulu. Iya satu lagi tentang pelatihan-pelatihan oleh dinas. Nah ini banyak sekali Pak. Jadi gini, kalau dari IG Disperindak itu ya Pak ya, kan saya ngikutin. Begitu ada pelatihan langsung saya share Pak. Terus saya dapat pengaduan, Bu udah tutup. Nah itu mungkin kedepannya nanti kalau ada pelatihan-pelatihan mana Pak Eko? Kalau apa namanya? Oh iya Pak Farid. Iya. Iya jadi mungkin Pak Farid kalau misalnya nanti ada pelatihan-pelatihan kita di target Karangpesuki misalnya 20 orang. Iya. Gitu aja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Susi Kurnia. Bu Susi. Yang pertama terkait dengan sertifikasi halal, tadi katanya kuotanya, tapi kita terus ya Juli besok ini, berarti minggu depan. Nah itu dibuka lagi Bu Susi. Ya tetap ya selalu ada, karena memang kita mempertimbangkan terkait dengan ketersediaan anggaran yang juga harus kita siapkan kan gitu. Tapi Juli dibuka lagi ya. Nanti sampai berapa ya Bu Juli? Oh dari Kementerian Agama itu. Tapi yang jelas Juli buka lagi. Siap ya, nanti langsung didonasikan. Juli? Nah itu 200.000 kan begitu ya. Karena kan kita 21.000 yang sudah terakurasi gitu ya. Dari sini jumlah dari UMKM sudah segitu banyak ya. Tapi saya luar biasa matur nuwun Bu Susi. Kemudian yang kedua tadi pemasaran ya. Ya, pemasaran ini begini Bu Susi. Kita di Kota Malang tidak diam.
Selain nanti juga ada satu produk ya, satu kantor yang itu bisa memasarkan. Tapi saya juga pada saat kita keluar kota, pada saat ada event-event pameran, selalu mengajak UMKM dan itu selalu kita sharing kepada mereka siapa yang ingin ikut. Kemudian yang ketiga juga, tadi Pak Sekda juga menyampaikan, apalagi terkait dengan pihak kita. Saat ini saya sudah mulai awal saya menjabat sebagai pejabat wali kota Malang, sudah kita mendelegasikan terkait dengan program Kemis Boys. Kemis Boys itu adalah program yang memang saya wajibkan seluruh ASN dan OSN seluruh kota Malang untuk menggunakan produk dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, menggunakan produk UMKM. Sampai saya ngecek bajunya, celananya, sepatunya, jilbabnya, ini dari UMKM mana? Coba bisa dilihat di media sosial dari Diskominfo, itu akan selalu cek ya, dari apa? Malang, Pemkot Malang, itu akan dilihat dari pejabat sampai dengan ini dari UMKM mana, dari UMKM mana. Dan itu sampai dengan saat ini UMKM itu berkeluh karena apa? Akhirnya sambat dia menolak karena banyak sekali UMKM yang diminta untuk itu, karena kan tiap minggu, tiap Kamis kan nggak mungkin kita menggunakan outfit yang hanya seperti itu saja, mesti ganti-ganti. Dan itu alhamdulillahnya juga tidak hanya ASN dan ASN, tetapi beberapa mitra-mitra kita dari kita Kota Malang juga sama. Ada beberapa bank datang ke saya, ini Pak, ini saya hari Kamis, ini teman-teman saya menggunakan dari UMKM, Kamis Boys, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan juga dari BPJS tenaga kerja tiap hari Kamis semua petugasnya ya menggunakan. Nah ini saya mumpung ada Pak Kakanwil, ada Pak Ardi ya kan, langsung minta Pak Widodo. Nah salah satunya ini, jadi tiap hari Kamis menggunakan semua produk UMKM Kota Malang. Nah tepuk tangan ini salah satunya bentuk pemasaran. Dan yang lain lagi, saya selalu akan jadi strategi untuk bisa bagaimana menaikkan UMKM Kota Malang menjadi naik kelas. Kita setiap kali saya ada event, selalu saya ngajak UMKM, selalu saya ada, dan saya lalu saya mintakan semua kepala UPD tidak hanya lihat, tapi beli. Jangan khawatir Bu Susi ya, karena sudah menjadi sahabat, saya akan perhatian, ya kan? Sebagai sahabat kan harus begitu kan, gitu ya. Apalagi saya sahabat UMKM. Ya, saya gitu ya Bu Susi ya, atur nuwun ya. Nah, sudah menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan UMKM di Kota Malang naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan tidak segan-segan apabila ada sesuatu sampaikan. Kita banyak kanal-kanal untuk bisa menyampaikan, tidak harus dengan datang seperti ini, tapi apabila ingin menyampaikan seperti ini monggo ya. Dan juga mohon maaf kemarin katanya sudah ini tapi belum difasilitasi. Mungkin saking banyaknya gitu, tapi kita akan semua fasilitasi semua. Terima kasih arahan-arahan, bimbingan serta instruksinya kepada kami, sekaligus juga mengingatkan kepada Pak RT, Pak RW oleh Pak Wali, Pak RT, Pak RW itu sudah teralokasikan anggaran untuk coverage perlindungan BPJS ketenaga kerjaannya. Kita berikan aplaus. Walaupun saya yakin Mas Yon terima itu tadi ya Pak ya, 42 ini nangis Pak nanti. Tapi sekali lagi itu bagian dari upaya pemerintah Kota Malang, program dari Pak Wali bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga semua profesi yang rentan ini ada perlindungan jika dengan sangat terpaksa ada kejadian-kejadian tertentu seperti itu. Kemudian juga bagi rekan-rekan UMKM, pembinaan itu terus berkelanjutan. Ada banyak pembinaan ini di beberapa dinas di Kota Malang, baik Diskopindak, tidak hanya itu, tetapi juga ada Disnaker PMPTSP, juga ada Disporapar. Biasanya Bapak Ibu di era yang sekarang ini, karena keterbatasan kuota, biasanya kan satu kelas itu, satu angkatan itu mungkin sekitar 50-an, padahal UMKM kita ribuan. Nah itu biasanya dipublish di Instagramnya masing-masing. Jadi memang disi-disian gitu Bu Susi itu di sana. Jadi terbuka ruang, dibuka bebas Bu. Artinya tidak hanya teman-temannya Pak Farid saja gitu. Tidak hanya butuh WA Pak Eko, tapi memang dibuka ruang buat semua UMKM. Jadi ikuti terus akun-akun Instagramnya baik pemerintah Kota Malang, dinas-dinas yang ada di Kota Malang. Di sana benar-benar Pak Wali sebagai sahabat UMKM ini program-program prioritas mulai dari bagaimana cara memproduksi, kemudian
mempackaging sampai dengan memarketingkan fasilitasi atas arahan dari Pak Wali luar biasa. Nah, Bapak Ibu, setelah ini nanti Pak Wali akan meninjau beberapa titik lokasi langsung ke warga masyarakat yang sedang membutuhkan. Karena itu waktunya saya kembalikan kepada MC untuk arahan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Wali, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua selalu semangat Kota Malang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara usai menggelar dialog bersama warga RW 9 Kelurahan Karangbesuki, PJ Wali Kota Malang juga melakukan kunjungan ke rumah warga kurang mampu dan diberikan santunan. Oh, itu ya. Usia berapa sekarang? Dipajukan sama Nadia. Oh, ya. Ya tetap olahraga, tetap sehat. Tapi jangan dipaksakan, karena kan usia juga. Ya. Ini ada bantuan dari Pemkot, juga dari Basnas. Ya. Ya, bisa mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, ya. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Jalannya jangan jauh-jauh nanti. Ya. Apa sini? Oh, sana dulu. Ya, sini dulu. Ya, izin Bapak 1, 2, 3. Ya, Pak Lurah. Ya. Oh itu ya. Oh itu ya. Ini Pak Kadis izin dari Basnas. Monggo Bu, ya sehat ya. Alhamdulillah dari keluhan dari 3 ketua RW, 1 anggota masyarakat, dan 1 dari pembina UMKM dari Kelurahan Karangbesuki ini untuk dari infrastruktur. Tadi alhamdulillah sudah disikapi oleh Pak Kadis PUPR PKP langsung untuk menambal terkait dengan jalan-jalan yang saat ini berubah, termasuk juga yang terkait dengan mobil tadi. Kemudian terkait dengan jembatan, tadi saya minta untuk kita selesaikan karena itu memang kewenangannya provinsi, kawasannya sudah dibentuk provinsi, ada beberapa pembangunan di sana dan bersama untuk bisa menyelesaikan, termasuk juga terkait dengan kantor kelurahan awal agar bisa terfasilitasi dan pembangunan bisa terrealisasikan. Kemudian dari Lumaya tadi menyampaikan terima kasih ya terkait dengan layanan-layanan termasuk ya untuk bagian dari Pak RW itu untuk bisa melayani kantor masyarakatnya. Dan juga yang terakhir tadi UMKM sudah ada beberapa keluhan dan sudah ada beberapa solusi nanti akan mungkin pertama di operasi tingkat desa. Hari ini adalah sesuai dengan UMB ya, jadi kita memfasilitasi dunia masyarakat dan juga pada hari ini juga ada solusi yang sudah dilakukan oleh Pemkot Kota Malang untuk bisa menjadi harapan dari penanya-penanya tadi. Ya kita berlanjut terus setiap Jumat kan, kita ngombe STMJ ini sebelum kita ngombe, kita melaksanakan senam dulu, senam Tahes Boys Jumat. Ya, dan keluhan itu kan sudah lama ya, dan saat ini mereka dengan banyak keluhan ini dan luar biasa RW ini kan tantangan dari pemerintah ya, salah satunya untuk bisa menjembatani. Kalau tidak ada Pak RW setelah kasus tadi mungkin kasihan dari pemerintah, tapi karena ada perjuangan dari Pak RW maka itu mengapresiasi. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda di tahun 2025 nanti akan menambah sampai kalau yang saat ini 600 kita akan ajukan kepada DPRD dan perhitungannya sudah matang dan menjadi berjalan di sana. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Wali, sangat-sangat apresiasi sekali adanya kedatangan Pak Wali ngombe STMJ bersama warga Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Malang. Ada keluhan dari warga masalah penyerahan perumahan BJT dan perbatasan antara kabupaten sama kota dalam pengaspalan jalan. Mudah-mudahan tercapai Pak. Sangat senang sekali warga kalau sudah dilaksanakan adanya kegiatan permintaan dari warga.
Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.